Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Doa saya selalu supaya sukacita saudara tidak luntur, tidak berkurang karena situasi. Doa saya selalu kiranya tangan Tuhan tetap ada bagi saudara, yang menjaga saudara, melindungi saudara, bahkan menuntun engkau dalam menjalani hari-hari ini saudara. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, satu tema yang sering dihotbahkan di gereja dan bahkan direnungkan jemaat adalah bahwa kita selalu merindukan adanya mujizat. Kita selalu merindukan Tuhan melakukan sesuatu yang tidak mampu kita kerjakan. Kalau kita bicara mujizat, orang bertanya pada saya, apa sih definisi mujizat yang paling sederhana? Saya katakan definisi atau arti mujizat yang paling simpel adalah ketika Tuhan melakukan sesuatu dengan cara yang di luar nalar kita, di luar akal kita, di luar proses yang alamiah. Jadi orang juga mengatakan mujizat itu adalah sesuatu yang bersifat supranatural, di luar nalar kita, di luar hal yang biasa. Saya coba ajak kita hari ini bahwa dalam Alkitab ada satu contoh, untuk lahirnya sebuah mujizat diperlukan semua iman yang besar. Sekali lagi, untuk lahirnya atau terjadinya sebuah mujizat diperlukan sebuah iman yang besar. Seandainya saudara bertanya seberapa besar iman yang dibutuhkan untuk sebuah mujizat, mungkin nggak berlebihan kalau saya katakan ya sebesar masalahmu. Jangan engkau punya iman lebih kecil dari persoalan yang kau hadapi. Harus lebih besar dari pergumulanmu. Dan Tuhan menuntut seperti itu. Artinya saudara, iman ini bukan sesuatu yang hanya main-main. Bukan hanya sekedar sebuah ungkapan. Tapi iman ini harus mengendalikan segenap keberadaan kita. Barulah Tuhan melakukan mujizat bagi kita. Saudara, hari ini iman yang besar. Saya ajak kita melihat satu pernyataan yang diberikan Yesus pada seseorang dalam Matius 8 ayat yang ke-10. Dalam Matius 8 ayat yang ke-10, saudara perhatikan. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia. Saudara lihat, Yesus aja bisa heran mendengar hal itu. Nanti kita lihat apa yang membuat Yesus heran. Heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya. Jadi keheranan Yesus ini tidak hanya disimpan dalam hatinya, tetapi menyampaikannya kepada orang-orang yang bersama dengan dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Menarik saudara, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Saudara-saudara, mengapa sesungguhnya Yesus heran dengan iman yang sebesar ini? Nah, dari sinilah saudara saya coba, ternyata iman itu harus besar. Iman itu harus membuat Tuhan heran pada kita. Dan itulah caranya kita menarik Tuhan untuk melakukan sesuatu, melakukan mujizat atas pergumulan kita. Jadi saudara, sering saya katakan kalau jadi anak Tuhan jangan setengah-setengah hati. Jangan tanggung-tanggung saudara. Saudara gak akan mengalami apa-apa di hidup ini. Kalau jadi anak Tuhan harus menjadi Tuhan yang beriman besar.
Nah, coba kita lihat apa yang terjadi. Dalam Matius pasal 8, saudara lihat ada seorang perwira di Kapernaum yang sedang punya masalah. Masalah apa yang dihadapinya? Lihat. Matius 8 ayat 5, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Dijelaskan di sini masalah yang dihadapi seorang perwira di Kapernaum adalah apa? Hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Satu sisi kita lihat luar biasa perwira ini, betul. Yang sakit siapa? Hambanya, pembantunya. Kalau nanti kita lihat bagaimana dia menceritakan kehidupannya kepada Yesus, hamba ini hanya salah satu. Dia seorang perwira, dia punya prajurit, tapi ini hamba, bukan prajurit. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Coba kita lihat kisah ini selanjutnya. Ayat 7, Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Saudara lihat, sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku. Saudara lihat, dia punya bawahan prajurit, tapi dia juga punya hamba. Ini saya katakan tadi, berarti hamba ini bukanlah prajurit. Saudara, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Saudara lihat, setelah Yesus mendengar hal itu. Jadi setelah Yesus mendengar apa yang dia katakan perwira ini, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun antara orang Israel." Saudara, saya ingin ajak saudara untuk berpikir sejenak. Kenapa Yesus harus menyebut orang Israel? Kenapa Yesus harus membandingkan iman perwira di Kapernaum ini dengan orang-orang Israel? Orang Israel adalah bangsa perjanjian. Mereka punya sejarah panjang, punya pengalaman panjang dengan Tuhan. Dari mulai nenek moyang mereka. Mereka keturunan Abraham, mereka keturunan Ishak, mereka keturunan Yakub. Dan kemudian dalam perjalanan hidup berikutnya saudara, mereka pernah ada di Mesir terbuang, tapi kemudian oleh Musa dibawa keluar dari Mesir. Dan seterusnya dengan pengalaman dengan para nabi ada banyak sekali mujizat yang terjadi. Tetapi saudara, yang menarik bagi saya, kalau orang Israel beriman, itu sudah hal yang biasa. Karena apa? Mereka punya sejarah panjang, punya pengalaman panjang dengan Tuhan, betul? Harusnya mereka beriman sebesar orang ini. Tetapi kenyataannya Yesus mengatakan apa? Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Saudara-saudara, saya yakin ketika Yesus menyampaikan ini ada seperti satu perasaan sedih ya. Kenapa orang Israel tidak beriman seperti orang ini ya? Kenapa? Kenapa orang Israel tidak punya iman sebesar orang ini ya? Artinya begini saudara, iman itu tidak diukur dari berapa lama engkau menjadi anak Tuhan. Sekali lagi, iman itu, besarnya iman tidak tergantung seberapa lama engkau menjadi anak Tuhan. Tidak. Tidak. Kalau kita lihat saudara, perwira di Kapernaum berarti bukan orang Israel.
Tapi mengapa bisa terjadi seorang perwira yang bukan Israel punya iman yang besar yang membuat Yesus heran? Kenapa saudara? Sementara orang Israel yang mengaku punya hukum Allah, punya hukum Taurat, punya nenek moyang Abraham yang mereka kagumi sebagai bapak orang beriman. Tapi dalam perjalanan hidup mereka, ternyata iman mereka kalah dengan iman seorang perwira di Kapernaum. Saudara-saudara lihat. Jadi saya ingin katakan saudara, tidak heran ada banyak orang mengaku Kristen, tapi imannya itu tidak menghasilkan sesuatu. Imannya itu tidak melahirkan sesuatu. Jangan kaget. Mungkin ada orang baru pertama ke gereja, baru pertama ikut Tuhan. Tapi karena iman dia besar, mujizat besar terjadi pada hidupnya. Bisa berkata amin saudara? Jadi sebab itu saudara, oleh sebab itu bukan seberapa lama kita jadi Kristen sebagai ukuran iman, bukan. Mari coba kita lihat bukti iman yang besar yang membuat Yesus heran. Saya kembali ke ayat yang kelima, kita ulangi kembali kisah ini, lihat. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Datanglah seorang perwira kepadanya dan memohon kepadanya. Saudara, tadi sudah kita baca, perwira mengatakan, saya punya prajurit. Kalau saya katakan pergi, dia pergi. Kalau saya katakan datang, dia datang. Saya juga punya hamba, kalau saya katakan lakukan, ini dia akan lakukan. Artinya apa? Dia bisa saja menyuruh orang kepada Yesus. Betul? Dia perwira. Kira-kira pangkatnya apalah ya? Nggak disebut di sini apakah dia perwira muda, perwira menengah, atau perwira tinggi. Oke, kita ambil aja perwira menengah. Karena di kota Kapernaum berarti selevel dandim. Mungkin ala letkol dan kolonel, ya, gampangnya gitu ya. Maksud saya ini supaya kita paham aja. Kenapa dia punya prajurit? Dia punya bawahan. Dia bisa saja perintahkan orang-orang datang menjemput Yesus. Bukan saja karena dia punya jabatan sebagai seorang perwira, pangkat seorang perwira, tapi pada masa itu saudara, dia seorang Romawi yang juga punya kekuasaan politik. Jadi sebenarnya tinggal dia suruh panggil Yesus kemari. Bisa. Tapi saudara lihat, satu bukti dia punya iman besar. Dia sadar, aku yang harus datang menghadap Yesus atas nama siapa? Hambanya yang sakit. Ini terbalik, betul? Biasanya hamba datang atas nama atasannya. Tapi kali ini atasan datang menghadap Yesus atas nama bawahannya. Wow. Makanya saudara, kalau saya mengatakan iman sebesar ini gak kujumpai. Coba saudara lihat dalam kenyataan di hidup ini. Adakah orang yang mau datang mewakili hambanya menghadap seseorang? Padahal dia punya prajurit. Hambanya kira-kira berapa level di bawah dia. Tapi lihat, datanglah seorang perwira dan memohon. Datang dan memohon. Jadi kalau kita baca mengapa Yesus mengatakan iman sebesar ini. Karena Yesus melihat ini seorang perwira yang punya prajurit, yang punya hamba. Tapi dia datang dan memohon kepada Yesus atas nama hambanya. Hambaku sedang lumpuh, saudara. Saudara lihat, ini iman yang besar. Karena apa? Kalau saya coba bandingkan seperti ini, saudara. Untuk melahirkan, untuk terjadi sebuah peristiwa besar dari Tuhan, kita harus himpun semua yang kita miliki. Dan kemudian kita bawa kepada Tuhan. Bisa ditangkap saudara? Nah, dalam posisi dia,
Berarti dialah yang mewakili orang-orang di bawah dia menghadap Tuhan. Saudara-saudara, ini yang luar biasa. Kerendahannya luar biasa. Saudara lihat. Belum lagi kalau kita lihat di ayat berikutnya saudara. Ayat 7. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Saudara, di sini Yesus cukup rendah hati. Dia mengatakan, oke, aku akan datang ke rumahmu menyembuhkannya. Aku akan datang. Jadi Yesus juga saudara, sekalipun dia Tuhan, dia tetap hormati saudara perwira ini. Oke, aku datang. Aku akan datang. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak. Saudara perhatikan, aku tidak layak. Aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Kira-kira saudara, kalau saya katakan tadi dia seorang perwira, katakanlah pangkat letkol atau kolonel, selevel dengan Dandim barangkali kalau untuk kondisi sekarang. Dia pasti punya rumah dinas, betul? Apalagi zaman dahulu saudara, mewah nggak rumah dinas? Pasti mewah. Hambanya banyak. Tapi dia merasa tidak layak untuk Tuhan Yesus. Dia tidak layak. Rumahnya tidak layak untuk Tuhan. Artinya apa? Saya ini nggak layak. Sebenarnya aku datang kepadamu pun aku nggak layak. Rumahku pun nggak layak. Ketika menghadap Tuhan aku nggak layak. Rumahku nggak layak. Bukankah ini yang banyak sekali hilang dari antara kita saudara? Kita selalu merasa sebagai orang yang layak. Orang yang hebat. Orang yang perlu dihormati. Orang yang perlu didatangi. Saudara-saudara, ada satu hal yang menurut saya terlalu berlebihan dan saya nggak pernah setuju. Sebuah istilah mengatakan begini, siapa yang perlu? Dia yang datang. Siapa yang perlu? Dia yang datang. Ini kan bahasa sombong, saudara. Saya pernah punya pengalaman seperti itu, saudara. Kan dia yang perlu, dia yang datang. Dalam hati saya, loh, memang apa saya perlu ya? Saya diundang seseorang, tapi saya katakan suruh aja dia ke sini. Akhirnya dibalik lagi, kan dia yang perlu saya. Loh, saya bilang siapa yang perlu dia? Saudara, kadang-kadang orang begitu pongahnya mengatakan, datang dong ke tempat saya, datang dong ke rumah saya. Saya kan punya posisi, saya kan punya jabatan, saya kan orang terhormat. Saya kan punya fasilitas. Tapi perlu mengatakan, saya nggak layak. Saya nggak layak. Saudara-saudara, kira-kira kalau Tuhan melihat kita hari ini, atau kalau kita membawa diri kita kepada Tuhan, gimana? Apakah saudara merasa layak di hadapan Tuhan? Adakah sesuatu dalam dirimu yang membuat engkau layak untuk diberkati Tuhan, untuk ditolong Tuhan? Saya nggak layak. Saya nggak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Saya nggak layak. Saudara, yang pertama tadi, dia datang dan memohon. Dan ketika Tuhan katakan, yuk aku ke rumahmu, maaf, saya nggak layak. Saya nggak layak. Tidak ada sesuatu yang bisa saya banggakan atau yang sebanding dengan Engkau ya Tuhanku. Nggak layak saya. Nggak layak. Yang ketiga, saudara, perhatikan. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan saja sepatah
kata. Karena dia merasa nggak layak menjamu Tuhan di rumahnya, dikatakan di sini aja lah Tuhan, katakan aja sepatah kata, katakan aja. Apapun itu katakan aja sepatah kata. Saudara, katakan saja sepatah kata. Apa arti yang saudara tangkap dalam kalimat ini? Pastilah yang pertama, si perwira tahu kapasitas Tuhan seperti apa. Betul? Sehingga apapun yang dikatakannya pasti terjadi. Katakan saja sepatah kata. Karena dia tahu Tuhan itu bisa lakukan apapun hanya dengan perkataannya. Hanya dengan perkataannya. Apalagi arti yang tersirat. Katakan saja sepatah kata. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Saudara-saudara, dia hanya rindu. Karena dia merasa tidak layak menjamu Tuhan di rumahnya. Setidaknya dia ingin katakan, Tuhan, Engkau gak perlu ke rumahku, dari sini pun Engkau bisa menyelesaikan masalahku di rumah. Tuhan, Engkau gak perlu datang ke rumahku, aku gak layak. Tapi dari tempat ini pun Engkau bisa menyelesaikan masalahku di rumah. Bisa ditangkap saudara? Katakan saja sepatah kata. Nah, akhirnya di sini saudara, baru dia bercerita keberadaan yang tadi. Lihat, sebab aku sendiri seorang bawahan. Dia seorang perwira, berarti perwira tinggi di atasnya. Dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Dia membandingkan, kalau saya aja, kalau berkata sesuatu kepada bawahan saya, pasti terjadi. Apalagi engkau Tuhan mengatakannya. Pasti akan terjadi. Karena itu katakanlah sepatah kata. Katakanlah sepatah kata. Saudara, arti yang berikutnya katakanlah sepatah kata, saya coba tangkap begini. Dalam kondisi sekarang saya nggak tahu harus buat apa. Saya perlu perkataan Tuhan bagi saya. Dalam situasi yang sulit ini, saya tidak punya cara. Akal saya sudah tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah ini. Karena itu aku perlu perkataan Tuhan bagi saya. Saudara tahu, itulah pentingnya kita dengar firman Allah. Katakan sepatah kata. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Saudara, ketika engkau datang ke gereja, atau ketika engkau siapkan hatimu untuk dengar firman Tuhan, pernahkah engkau mengatakan, Tuhan, saya percaya hari ini firman-Mu pasti berbicara kepada saya, mengatakan sesuatu kepada saya, dan akan terjadi seperti yang kau katakan hari ini kepada saya. Berani nggak kita seperti itu, saudara? Jadi kalau dikatakan iman yang besar, ya seperti itu. Katakan saja sepatah kata. Kadang-kadang saudara, pengalaman saya sebagai seorang pendeta, kita kasih nasihat pada orang, padahal kita, kalau saya saudara saudara mungkin kenal saya bukan orang yang punya banyak nasihat, enggak. Kadang-kadang saudara tahu, ketika orang cerita masalahnya pada saya tuh berdoa, Tuhan, saya harus buat apa pada orang ini? Saya harus berkata apa pada orang ini? Sebab saya merasa bertanggung jawab. Apapun saya katakan, biarlah itu memberkati orang ini. Tapi kadang-kadang juga saudara, ketika kita sudah sampaikan, apakah saudara percaya? Saya mau cerita 2 pengalaman saudara. Ini pada masa-masa lalu belum ada WA, baru ada SMS saudara. Zaman-zaman masih ada SMS. Dulu saya agak rajin kirim-kirim firman Tuhan, yang sekarang juga saya ulangi lagi pada orang-orang lewat SMS dulu, lewat SMS.
Satu ketika saudara, jam 9 pagi ada seorang bapak telepon saya. Dia katakan, Pak, siang ini bapak ada acara. Saya bilang, kenapa Pak? Pak, ketemu yuk sambil makan siang. Karena memang saya udah lama gak ketemu bapak ini. Saya bilang, oke Pak, kita janjian makan siang. Saudara tahu, ketika kami makan siang, baru ketemu, pertanyaan yang pertama itu buat saya kaget. Dia katakan begini, Pak, dari mana Bapak tahu saya punya masalah? Saya bingung. Saya tanya balik, memang Bapak punya masalah apa? Loh, dia, gantian dia yang bingung, saudara. Dan dia tanya saya begini, loh, jadi Bapak gak tahu saya punya masalah? Saya bilang, enggak. Jadi kok Bapak bisa sampaikan itu kepada saya yang pas sekali dengan masalah saya? Saya bilang, saya juga gak tahu Pak. Akhirnya dia terdiam, saudara. Dia katakan, terima kasih Pak. Berarti Bapak dipakai Tuhan untuk berbicara kepada saya. Saudara lihat. Jadi jangan anggap sepele, saudara. Yang kedua, saudara, ini tanpa sengaja. Saya mau telepon seseorang, nyasar pada seseorang. Nyasar. Begitu dia halo, saya kenal suara ini dulu. Kok bukan yang saya tuju? Akhirnya saudara saya nggak mau katakan maaf salah pencet saudara, itu kan nggak enak kan. Saya bilang, aduh gimana Pak, apa kabar Pak, Bapak sehat kan? Ya puji Tuhan Pak sehat, Bapak sehat puji Tuhan. Oke, Tuhan berkati Pak, saya matiin. Setelah saya matiin saudara, saya lihat lagi, oh saya salah pencet, nyasar pada seorang. Tapi 15 menit kemudian dia telepon saya balik. Dia tanya saya balik begini, Pak sebenarnya kenapa Bapak telepon saya? Saya juga tetap bilang, saya nggak mau bilang saya pencet. Saya tanya balik, memang kenapa Pak? Pak, saya merasa Bapak dipakai Tuhan untuk mengingatkan saya akan Tuhan. Memang kenapa saya bilang? Saya sedang depresi Pak, sedang punya masalah besar di perusahaan saya. Tapi begitu Bapak telepon saya merasa, wow ini Tuhan bicara sama saya. Itulah sebabnya dia katakan, begitu Bapak telepon saya merasa Tuhan ternyata masih peduli sama saya. Saya bilang, puji Tuhan juga. Ya saudara lihat. Jadi apa saja yang kau katakan padaku. Jadi perwira ini mengatakan, katakan saja sepatah kata, pasti hambaku akan sembuh. Saudara lihat, katakan saja. Nah, saudara berani gak beriman seperti itu? Punya iman sebesar itu enggak? Katakan saja sepatah kata. Katakan saja sepatah kata. Punyakah engkau iman sebesar itu? Atau justru kadang-kadang saudara dengar firman Tuhan, saudara mulai mengkaji firman Tuhan. Saudara mulai memperdebatkan dalam pikiran saudara firman Tuhan. Setelah saudara yakin sesuai dengan pikiran saudara, baru saudara katakan, ya saya setuju. Kadang-kadang saudara, saya pernah cerita pada saudara, pernah juga ada orang mengatakan, Pak maaf kali ini saya nggak setuju dengan khotbah Bapak. Terus saudara, saya katakan begini, sejak kapan saya minta persetujuan Bapak untuk khotbah saya? Cuma supaya dia tahu bahwa saya nggak marah, di belakang saya katakan ha. Saudara, saya bayangkan kalau saya khotbah orang nggak setuju sama saya, kemudian saya keberatan. Loh, atau harus saya sebelum khotbah tanya orang, saya mau khotbah ini setuju nggak semua? Baru saya khotbah, gitu. Dalam hati saya, ya enggak. Saya sudah katakan pada saudara, mempersiapkan khotbah mudah, tetapi apa yang Tuhan ingin sampaikan pada jemaat untuk mengetahuinya itu yang sulit bagi saya. Karena saya nggak pernah tahu masalah saudara. Yang tahu itu Tuhan. Sehingga saya harus bergumul. Tuhan mau bicara apa pada jemaatmu? Apa yang akan engkau katakan pada jemaatmu hari ini? Bisa ditangkap saudara? Oleh karena itu, milikilah iman sebesar perwira Kapernaum ini. Yang mengatakan, katakan saja sepatah kata, hambaku pasti sembuh. Enggak usah berdebat dengan Tuhan saudara. Enggak ada guna, engkau kehilangan berkat. Engkau kehilangan kesempatan untuk mengalami mujizat dari Tuhan. Enggak usah saudara. Jadi 3 hal ini saudara, tolong jangan melihat statusmu siapa. Tapi begitu menghadap Tuhan, datanglah dan memohon. Yang kedua, engkau harus katakan, aku tidak layak di hadapan-Mu ya Tuhan.
Dan yang ketiga, engkau harus berani mengatakan, Tuhan, katakan saja sepatah kata, maka masalahku akan selesai. Maka penyakitku akan sembuh. Apa yang terjadi saudara sebagai hasil iman yang besar? Lihat ayat yang ke-13 mengatakan begini. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Jadilah padamu seperti imanmu. Tuhan kembalikan kepada perwira ini. Kalau memang itu imanmu, jadilah seperti itu. Kalau engkau memang berkata, katakanlah sepatah kata maka hambaku akan sembuh, maka jadilah begitu bagimu. Amin saudara. Hari ini pun saudara, jadilah padamu seperti imanmu. Sebesar apa masalahmu, imanmu harus lebih besar dari masalahmu. Engkau harus tetap meyakini, Tuhanku akan melakukannya bagiku. Tuhan katakan saja sepatah kata, hambaku akan sembuh. Maka pada saat itu juga gak perlu waktu lama saudara, sembuhlah hambanya. Pada waktu itu juga sembuhlah hambanya. Amin saudara. Mujizat milik setiap orang yang beriman. Iman sebesar ini tidak pernah kutemui di antara orang Israel. Saudara lihat, terbukti iman perwira ini di seorang pejabat tinggi. Tetapi dia datang sendiri kepada Yesus dan memohon. Ketika Yesus ingin ke rumahnya, dia katakan, aku gak layak menerima engkau di rumahku. Dan yang ketiga dia katakan, cukup, katakan saja sepatah kata bagiku Tuhan. Katakan saja hari ini, katakan sesuatu padaku hari ini. Pasti hamba akan sembuh. Dan Tuhan kata, oke, jadilah padamu seperti imanmu. Jadilah padamu seperti yang kau percayai. Amin saudara. Jadilah padamu seperti yang engkau percayai. Pelihara hatimu, pelihara pikiranmu. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Maka jadilah padamu seperti yang engkau percayai. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Saudara-saudara, hari ini adalah minggu pertama dalam setiap bulan seperti yang sudah kita sepakati di gereja kita. Kita akan melakukan perjamuan kudus. Siapkan hatimu, siapkan roti dan anggur yang kau miliki. Mari berdiri bersama-sama. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di
bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Saudaraku, siapakah kita? Siapakah kita? Tidak ada yang bisa kita banggakan. Enggak ada yang bisa kita sombongkan. Perwira ini membuat Yesus heran. Karena apa? Dia punya posisi, dia punya pangkat, dia punya prajurit, dia punya hamba. Tapi dia sendiri yang datang dan sujud menyembah Yesus. Memohon kepada Yesus. Dan mengatakan, aku enggak layak menerima engkau di rumahku. Katakan saja sepatah kata. Siapakah kita? Kita enggak layak, kita enggak layak, kita enggak layak. Ketika engkau punya masalah, itu satu bukti bahwa engkau enggak punya kemampuan apa-apa. Dan engkau perlu Tuhan dalam hidupmu. Miliki iman yang 100% berharap kepada Tuhan. Haleluya. Di tanganmu ada roti sebagai lambang dari tubuh Yesus. Mari angkat roti. Siapakah kita sehingga Yesus mau mati untuk kita? Bukan karena kita hebat, bukan karena kita istimewa, tapi karena Yesus mengasihi engkau, mengasihi saya. Itu sebabnya dia mau mati bagimu. Dia mau mati bagiku hari ini. Di tanganmu ada roti sebagai lambang dari tubuh Yesus. Yang dipecah-pecahkannya di kayu salib. Yang terpecah di kayu salib. Siapakah kita? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti dan sudah itu mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Tetap menghadap kepada Tuhan. Dibikin juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Engkau baik. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus berkata hari ini, jadilah padamu seperti yang kau percayai. Jadilah padamu seperti imanmu. Sebesar apa imanmu? Jadilah seperti itu bagimu hari ini. Saya ingin saudara angkat tangan kepada Tuhan. Sampaikan masalahmu kepada Tuhan.
dan memohon Tuhan menyelesaikannya bagimu. Kalau engkau merasa Tuhan berkata sesuatu di hatimu, katakan, aku siap melakukannya Tuhan. Bila terjadi seperti yang kau katakan kepadaku ya Tuhan. Bapa, kami bawa hidup kami kepadamu. Dengan segala keberadaan kami. Mereka yang sakit, mereka menghadap Tuhan hari ini, sembuhkan dia. Jadilah padanya seperti imannya. Bagi mereka yang punya pergumulan dalam rumah tangga, pulihkan setiap keluarga. Yakinkan mereka bahwa Tuhan mengasihi keluarga mereka. Jadilah pada mereka sesuai dengan yang mereka percayai. Bagi mereka yang punya pergumulan dalam perusahaan mereka, dalam pekerjaan mereka, Bapa, Engkau tolong mereka. Katakan sesuatu kepada mereka. Dan jadilah kepada mereka sesuai dengan yang mereka percaya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu ya Bapa. Berkatilah kami ya Tuhan. Berkati kami Tuhan. Ketika kami di rumah berkati. Ketika kami keluar dari rumah juga Engkau berkati sebagaimana janji-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, berkatilah sesi rumah kami, keluarga kami. Berkatilah pekerjaan dan usaha kami. Jangan izinkan Tuhan kami mengalami kebangkrutan. Bertangan Tuhan tetap menolong kami Bapa. Bahwa kami keluar dari masa-masa sulit ini. Berkatilah bangsa dan negeri kami Indonesia. Pulihkan negeri ini Bapa. Pulihkan negeri ini. Kami tahu Tuhan, pandemi yang ada telah berdampak kepada semua sisi kehidupan. Pulihkanlah negeri ini Bapa. Pulihkan ekonomi negeri ini. Tuhan berikan hikmat pada para pemimpin-pemimpin kami di negeri ini. Untuk bisa menyelesaikan masalah ini ya Tuhan. Berkatilah kota kami, kota Medan di mana kami berdiam. Biar Tuhan jaga, Tuhan berkati, Tuhan lindungi. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akhir ibadah ini, tapi kami percaya Tuhan tetap bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, kami akhiri ibadah ini dengan bersyukur kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat Tuhan, mari buka hatimu, arahkanlah kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas wilayahmu dan tangan Tuhan yang kuat melepaskan engkau dari segala yang jahat. Sakit penyakit pun dijauhkan daripadamu. Turunlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan kita, pertolongan, penghiburan, persoalan Roh Kudus menyertai engkau kemanapun engkau pergi dan membuat engkau berhasil apapun yang engkau kerjakan, baik hari ini besok sampai Yesus kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita.